mungkin sudah terbiasa mendengar sebuah pertanyaan yang paling populer dan yang sudah mendarah daging di kalangan saudara-saudara kita yang dari Islam maupun dari yang mualaf adalah di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Kalau ada ayat itu, maka itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, bagi sebagian besar orang Kristen, khususnya para akademisi dan juga para hamba-hamba Tuhan, dalam menghadapi pertanyaan ini seringkali menghadapi kesulitan karena memang tidak ditemukan ayatnya di dalam Alkitab. Dan mungkin hamba-hamba Tuhan terjebak untuk menjelaskan lebih detail ini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, sehingga membuat kesulitan dan tetap intinya bahwa tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu semua, hal yang sama sebenarnya bisa kita gunakan ketika saudara-saudara kita yang dari Islam maupun dari yang mualaf menanyakan pertanyaan yang tidak ada ayatnya. Salah satu pertanyaan yang tidak ada di dalam Quran, yang mustahil Quran bisa menjawab di luar dari literatur yang lain. Kajian kita adalah fokus kepada Quran, belum fokus kepada hadis. Nah, pertanyaan yang mustahil yang bisa dijawab Quran adalah, siapa nama istri Adam, Bapak Ibu? Ya, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Quran surah 4 ayat 1, Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia versi Departemen Agama, perhatikan di situ, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, tanda kurung, Adam, dan Allah, tanda kurung, menciptakan pasangannya, Hawa, tanda kurung, dari dirinya." Kalau kita lihat Bapak Ibu, Quran versi terjemahan bahasa Indonesia yang lain, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri tanpa tanda kurung, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya tanpa tanda kurung." Tetapi di tempat yang lain tetap ada tanda kurung, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu, "Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha," dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya. Itu artinya Bapak Ibu. Nah, sama sekali tidak ada nama Hawa dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu. Dan Quran sendiri tidak bisa menjawab nama istri Adam adalah Hawa. Dan sampai sekarang mayoritas saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa istri Adam adalah Hawa. Nah, kalau kita lakukan pendekatan yang sama, sekalipun tidak ada ayatnya dalam Quran Hawa adalah istri Adam, tetapi mayoritas saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Hawa adalah istri Adam. Hal yang sama sebenarnya bisa kita terapkan di dalam kekristenan. Ketika tidak ada ayatnya, secara eksplisit Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Mayoritas Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pendekatan yang seimbang dan relevan Bapak Ibu. Islam sekalipun secara eksplisit di dalam Quran nama Hawa sebagai istri Adam tidak disebutkan, maka di Kristen sekalipun tidak eksplisit disampaikan Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Namun mayoritas orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan pertanyaan dari si bapak ya. Ini apakah murtadin atau kadal, saya tidak tahu sahabat ya. Yang intinya si bapak ini bertanya, apakah ada nama Siti Hawa dalam Al-Quran sahabat? Sedangkan mayoritas umat Islam mengakui bahwasanya istri Nabi Adam bernama Hawa, dan itu memang sudah menjadi pengetahuan bagi kita umat Islam. Karena nama Siti Hawa tidak ada dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan berdasarkan hadis dan sebagainya sahabat. Si bapak ini tidak ingin masuk ke dalam hadis, tapi dia fokus terhadap Al-Quran, dan dalam Al-Quran intinya tidak ada nama Siti Hawa. Dan ini sahabat dikolaborasi atau mau dicocokkan dengan dalil dalam Alkitab, tidak ada Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan dan sembahlah ia. Itu mau dicocok-cocokkan sahabat. Baik sahabat, mengenai dua pertanyaan ini sahabat,
Apakah ini pertanyaan yang seimbang antara pertanyaan adakah dalil Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dan sembahlah Ia, dengan apakah ada nama Siti Hawa dalam Al-Quran? Apakah seimbang ini menurut sahabat? Ini logika yang sangat terbelakang. Saya tidak menjawab ini dengan Al-Quran, saya tidak menjawab ini dengan hadis, saya tidak menjawab ini dengan ijma' sahabat. Tapi saya menjawab ini berdasarkan logika sahabat, logika akal sehat catatannya sahabat. Baik sahabat, ini adalah dua pertanyaan yang sangat-sangat jauh derajatnya. Antara satu mempertanyakan Tuhan yang sebenarnya, yang kedua mempertanyakan sejarah. Untuk pertanyaan siapa Tuhan, berkenaan dengan Tuhan, itu adalah kepentingan dunia akhirat. Salah kita mendapat informasi siapa Tuhan, maka kita akan salah menyembah Tuhan sahabat. Kita salah mendapat informasi mengenai Tuhan, maka kita akan mendapat ilmu yang sesat mengenai Tuhan dan kita menyembah Tuhan yang salah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga itu tidak terjadi pada kita sahabat. Dan pertanyaan yang kedua mengenai nama Siti Hawa atau istri Nabi Adam sahabat. Ini bukan keyakinan sahabat. Jadi seandainya sahabat, ada umat muslim yang mengatakan siapa nama istri Nabi Adam, dia mengatakan Romlah atau Boidah sahabat. Itu kan berbeda sahabat dengan turunan dari hadis dan pendapat para ulama. Itu dia tidak kafir sahabat, karena dia salah sejarah, salah membaca sejarah. Tetapi sahabat, seandainya dia mengatakan bahwasanya Tuhan selain Allah dan dia salah mendapat informasi mengenai Tuhan, dia mengatakan Tuhan selain Allah, maka kafirlah dia sahabat. Ini merupakan dua perbandingan pertanyaan yang sangat jauh derajatnya sahabat. Satu mengenai dengan Tuhan, satu lagi mengenai dengan sejarah. Kalau misalkan mengenai sejarah, walaupun kita tersalah, kita tidak sampai terjerumus kepada kekafiran dan neraka jahanam. Tidak sampai ke sana sahabat, karena ini sejarah. Kita hanya disuruh mengimani Nabi dan Rasul, tapi tidak termasuk istri Nabi dan Rasul. Tidak termasuk istri Nabi dan Rasul sahabat. Anda tidak mengetahui istri Nabi Nuh, tidak masalah. Tidak mengetahui istri Nabi Adam, tidak masalah. Tidak mengetahui istri Nabi Ibrahim, tidak masalah. Itu karena sejarah sahabat, bukan dasar pokok dari keimanan. Rukun iman tidak termasuk di sana. Mengetahui nama istri Nabi tidak termasuk sahabat. Yang ada iman kepada Nabi dan Rasul sahabat. Itu yang ada. Dan kita termasuk mengimani kepada Nabi Isa alaihi salam sahabat. Dan kita sangat mencintai dan menghormati. Batallah iman seorang muslim seandainya dia mengkafirkan Nabi Isa alaihi salam sahabat. Kemudian poin yang kedua sahabat, karena tidak terdapat ayat atau dalil yang menyebutkan Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah Ia, jadi mayoritas umat Kristiani meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, maka jadilah Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak bisa dipakai logika itu sahabat. Karena mengenai dengan Tuhan, mengenai dengan keyakinan, itu harus jelas referensinya dan sumbernya harus jelas dari kitab suci sahabat. Itu logikanya seperti ini sahabat. Seandainya, ini air putih sahabat. Air putih, saya suka minum ini kalau misalkan udah serak-serak sahabat. Jadi seandainya seluruh dunia mengatakan ini kopi, apakah ini akan berubah menjadi kopi? Tentu saja tidak sahabat. Karena atas dasar zatnya, atas dasar bendanya ini merupakan air putih sahabat, air mineral. Jadi seandainya penduduk dunia mengatakan ini kopi, maka ini tidak akan berubah menjadi kopi. Demikian juga dengan Tuhan sahabat. Seandainya semua manusia di bumi ini, termasuk jin, hewan, dan sebagainya alam semesta mengatakan Yesus adalah Tuhan, apakah dia akan menjadi Tuhan? Tentu saja tidak sahabat. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dia adalah utusan. Sahabat boleh membuka Alkitab, Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Di sana Yesus mengaku bahwasanya dia adalah utusan. Kemudian ayat yang lain sahabat. Sahabat juga bisa buka Yohanes pasal 5 ayat 30. Di sana juga dikatakan bahwasanya Yesus adalah utusan sahabat. Jadi sahabat, klaim manusia tidak dapat mengubah sesuatu apapun sahabat. Tapi klaimnya Tuhan itu dapat mengubah segala hal. Kun fayakun dalam Al-Quran sahabat. Seperti sahabat kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam
Nabi Isa Allah ciptakan seperti Nabi Adam sahabat. Dalam Al-Quran dijelaskan khalaqa Isa kamathali Adam. Nabi Isa penciptaannya seperti Nabi Adam. Allah mengatakan kun, ada kalimatullah. Kalimatullah ini dipahami adalah kun, Allah berkata jadilah. Maka Nabi Isa pun jadi sahabat. Subhanallah walhamdulillah sahabat. Baik sahabat, kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga sahabat, yaitu mengenai hukum-hukum Islam sahabat. Hukum Islam itu sahabat tidak hanya Al-Quran sahabat. Dasar hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, kemudian hadis Nabi atau sunnah, kemudian ijtihad sahabat. Ijtihad ini terbagi sahabat, ada qiyas, ada istihsan, ada ijma, ada uruf dan sebagainya sahabat. Banyak sahabat. Jadi sahabat, tidak boleh orang muslim, orang Islam, dia hanya mengimani Al-Quran saja, tidak bisa sahabat. Setiap muslim wajib mengimani Al-Quran, mengimani hadis, dan mengikuti ijtihad sahabat. Itulah dasar pengambilan hukum Islam sahabat. Jadi jangan mau terkecoh dengan orang yang mengatakan ini tidak ada dalam Al-Quran. Dia tidak cek hadis sahabat. Dalam hadis ada dikatakan, pasti ada dijelaskan. Seandainya dalam hadis tidak ada, pasti ada dalam ijtihad sahabat. Jadi begitulah cara kita mengambil hukum Islam sahabat. Nah, jadi pertanyaan besar, kenapa tidak semuanya dicantumkan dalam Al-Quran? Yang dicantumkan dalam Al-Quran sahabat adalah permasalahan yang sangat-sangat penting, krusial, yang sangat-sangat penting sahabat. Very very important. Termasuk diantaranya adalah mengenai Tuhan sahabat. Allah mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan sahabat. Salah satu contohnya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Kemudian dijelaskan lagi, ditaukidkan lagi dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Jadi kenapa banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mengesakan Allah? Karena itu sangat penting supaya kita tidak menyembah Tuhan yang salah sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk, yang khilaf, yang salah itu murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.